Balap MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano berlangsung pada Minggu 8 September 2024 kemarin. Walau berakhir, balapan di sirkuit Misano itu menyisakan banyak cerita yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Tess Rider yang memiliki poin lebih tinggi dari pembalap reguler. Ia adalah Stefan Bradl yang turun wildcard bersama Honda di MotoGP San Marino. Stefan Bradl berhasil finish P14 dan menggasak 2 poin di Misano. Pada klasmen MotoGP 2024, Tess Rider asal Jerman ini unggul dari pembalap reguler Honda Luca Marini. Marini yang membalap untuk Honda sejak awal musim baru mengumpulkan 1 poin. Stefan Bradl menempati peringkat 24 di klasemen, sementara Luca Marini duduk di peringkat 25. Pahitnya lagi, Marini harus absen race MotoGP San Marino karena sakit. Adik Valentino Rossi ini mengalami demam hebat pada Minggu pagi. Ketika kondisinya semakin buruk, ia berkonsultasi dengan dokter Charte. Sang dokter mendiagnosis virus sehingga Luca Marini tidak ikut serta dalam MotoGP San Marino. Ia disuruh beristirahat dan memulihkan diri agar dapat mengikuti tes Misano Senin. Rekan setim di Repsol Honda Joan Mir juga melanjutkan pemulihan dari sakitnya. Tim radio sudah dikembangkan oleh MotoGP selama 8 tahun terakhir. Meski belum pernah dipakai, perangkat ini diuji secara berkala oleh FIM dan Dorna Sport. Uji coba terakhir digelar di Selates pasca balap di Jerez Spanyol pada Mei 2023 oleh Fabio Quartararo, Alex Espargaro, dan Jonas Folger. Usai tes tersebut, Quartararo dan Espargaro tetap memberikan umpan balik negatif karena merasa terganggu. Kini, topik mengenai tim radio kembali menyeruak, terutama setelah Jorge Martin melakukan blunder flag to flag di Misano usai tak punya cukup banyak data cuaca dari timnya. Namun para pembalap justru membela Martin. Menurut mereka, keputusan Martin sudah tepat, hanya saja apes karena hujan hanya turun sejenak. Mereka juga tetap menolak keras tim radio karena yakin pembalap tetap mengambil keputusan termutlak di trek. Marc Marquez secara mengejutkan muncul sebagai pemenang MotoGP San Marino 2024 Minggu. Mengawali start dari P1, Marc Marquez sempat tertahan cukup lama di posisi kelima. Namun perubahan cuaca di mana gerimis sempat terjadi membuat peta perebutan 25 poin berubah drastis. Marquez yang memang dikenal sebagai King of Rain melejit ke barisan terdepan setelah menyalip sejumlah pembalap. Di antaranya ialah berhasil overtake Francesco Bagnaia yang melakukan kesalahan dalam cornering. Kekacauan yang terjadi saat gerimis terjadi di Misano membuat jalannya balapan mengalami chaos. Kepanikan dialami sejumlah pembalap. Meski endingnya hanya Jorge Martin yang kembali ke pedok untuk berganti motor dan niat itu diurungkan, para pembalap lainnya di lintasan memilih untuk bermain aman. Hasilnya, Marc Marquez finish terdepan diikuti Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Ini menjadi kemenangan back-to-back pertama bagi Marc Marquez dalam 3 tahun terakhir. Kekasih Gemma Pinto tersebut sekaligus kembali menghidupkan peluang untuk bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Marquez kini berstatus sebagai pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di San Marino, yakni 4, diikuti Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Sayangnya, dalam penyerahan trofi dan perayaan kemenangan di podium juara, Marc Marquez dapat penghinaan dari oknum pendukung Valentino Rossi. Dalam laporan Motosan, hinaan dan cemoohan datang dari penonton MotoGP di Italia, di mana mereka merupakan pendukung dari Valentino Rossi. Sudah menjadi rahasia umum, perseteruan Rossi dan Marquez yang bersumber dari insiden Sepang Clash 2015 mengakar kuat. Bahkan sampai basis pendukungnya. Keputusan pabrikan Ducati menggandeng Marc Marquez di MotoGP 2025 pun menuai pro dan kontra di asal negaranya. Mayoritas penggemar MotoGP di Italia menentang apa yang menjadi keputusan pabrikan Porco Panigale. Dan benar, kemenangan Marquez di sirkuit yang tak jauh dari rumah Valentino Rossi berbuah emosi dari sebagian pendukung VR46. Dalam kondisi apapun, apa yang diperlihatkan oknum fans VR46 tidak dibenarkan untuk melontarkan penghinaan kepada Marquez. Marquez melintasi garis finish pertama dengan selisih 3,1 detik dari Bagnaia.
Kemenangan ini menandai kemenangan kedua beruntun si Baby Alien setelah menyapu bersih seri Aragon. Namun, tak semua penonton senang dengan kemenangan Marc Marquez. Laporan AS menyebut siulan dan sorakan terdengar saat nama Marquez disebut melalui pelantang suara jelang naik ke podium. Sambutan dingin penonton itu berkaitan dengan insiden di Sepang 2015 yang melibatkan Valentino Rossi, pembalap kebanggaan tuan rumah sekaligus rival berat Marquez. Bos Ducati David Tardosi menyesalkan cemoohan kepada Marquez. Tardosi mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak suka dengan siulan terhadap seorang pembalap di atas podium. Sebab Tardosi menilai Marquez adalah seorang juara dunia 8 kali yang telah menang di Misano. Tardosi menegaskan Marquez itu bukan penjahat. Marquez adalah seorang pembalap luar biasa dan tahun depan Ducati akan bertaruh pada Marquez sebagai pembalap utamanya. Pembuktian Marc Marquez kalau dirinya memang tetap jadi salah satu rider terkuat MotoGP usai menang dramatis di MotoGP San Marino. Marc Marquez yang memang dikenal sebagai spesialis kondisi tidak menentu langsung melesat di depan. Meskipun sempat dibayang-bayangi Pecco Bagnaia, Marc Marquez menang meyakinkan di kandang rivalnya tersebut. Tapi bagi tim Marc Marquez, Gresini tentu kemenangan ini jadi terasa spesial. Marc Marquez langsung kasih pesan haru usai menang di MotoGP Misano. Marquez mengatakan Fausto Gresini dari surga nampaknya meminta hujan kecil untuknya, sehingga Marquez bisa memanfaatkan hujan tersebut untuk bisa menang. Fausto Gresini sendiri meninggal dunia pada awal 2021 lalu akibat terpapar COVID-19. Marc Marquez sendiri mengaku ingin ada hujan-hujan lain di seri MotoGP berikutnya. Ia juga mengatakan ia mengikuti dari rider lokal Pecco Bagnaia untuk bisa menang balapan. Start dari pole, Bagnaia langsung memimpin balapan. Namun pada lap 7 hujan turun dan membuat trek menjadi licin. Atas alasan ini 10 pembalap terdepan yang tadinya sudah saling berjauhan jadi saling mendekat. Pada lap 8 Marc Marquez pun secara mencengangkan menyalip 5 pembalap sekaligus termasuk Bagnaia. Sejak itu Marquez tak lagi terkejar. Meski begitu Bagnaia sempat tetap ngotot karena cemas dikejar oleh Enea Bastianini. Namun akhirnya Bagnaia memilih berhenti ngotot ketika Bastianini sudah cukup jauh, apalagi rasa sakitnya kambuh. Strateginya pun jitu karena ia berhasil finish kedua dan membawa pulang 20 poin. 3 kali juara dunia ini pun tak segan-segan angkat topi untuk Marquez yang menurutnya sangat berani karena nekat menyalip banyak pembalap ketika hujan turun dan menciptakan kondisi yang mengecoh. Menurutnya, Marquez mungkin bakal kesulitan jika balapan 100% kering karena ia start dari posisi 9. Berkat kemenangan ini, Marquez pun memangkas jarak poin dari Jorge Martin dan Bagnaia di klasemen pembalap. Dengan 259 poin, kini Marquez hanya tertinggal 53 poin dari Martin. Dengan 7 seri dan 14 balapan tersisa, Bagnaia pun merasa Marquez masih jadi calon juara dunia yang kuat. Martin, Bagnaia, dan Marquez akan kembali berjumpa dengan para pembalap lainnya dalam MotoGP Emilia-Romagna yang juga akan digelar di sirkuit Misano pada 20 hingga 22 September 2024 mendatang.